Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya lah, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menghadiri acara Due Diligence Meeting dan Penawaran Umum Perdana Saham PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. Meski harus dilaksanakan secara virtual, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mempersingkat waktu, berikut ini saya bacakan susunan acara hari ini. 1. Pembukaan. 2. Ulasan singkat dan pemutaran video company profile. 3. Perkenalan jajaran komisaris dan direksi, penjamin pelaksana emisi efek, dan profesi penunjang. 4. Presentasi oleh manajemen PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. 5. Penutup. Memasuki agenda selanjutnya, ulasan singkat mengenai PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. Berdiri sejak tahun 2005, PT Wulandari Bangun Laksana Tbk bergerak di bidang properti yang berskala nasional bahkan internasional. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak pemutaran video company profile PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. Kemegahan mahakarya antara alam dan sumber dayanya. Dua sisi kehidupan yang penuh makna. Lautan dan hutan menawarkan kehidupan yang berdampingan dengan alam dan isinya. Lebih dari 700.000 penduduk kini sudah tumbuh berkembang pesat. Mendamba cita yang sama, menguatkan motivasi untuk berkarya, menggemakan dunia. Sejak tahun 2005, PT Wulandari Bangun Laksana Tbk mewujudkan visi menjadi perusahaan benchmark properti di Balikpapan yang berskala nasional dan berkualitas internasional. Serta menjalankan misi untuk selalu berkomitmen melangkah bersama memberikan produk terbaik kepada masyarakat dan ikut serta mendukung visi Kota Balikpapan, Kubangun, Kujaga, Kubela. PT Wulandari Bangun Laksana Tbk menghadirkan satu kawasan terbaik, berbeda, inovatif, dan strategis untuk melengkapi dan menjawab kebutuhan konsumen serta menjadi ikon lifestyle baru di Kota Balikpapan. Dengan proyek kebanggaan Balikpapan Superblock yang mengusung tema One Stop Living Concept, kawasan dengan lokasi yang sangat strategis, mudah diakses dari manapun, seperti rumah sakit, pelabuhan, bandara, gerbang tol Balikpapan Samarinda, universitas, dan juga jarak tempuh yang hanya 1 jam menuju ibu kota negara menjadi nilai lebih produk kami. Kami membangun konsep One Stop Living Experience, sebuah konsep yang memberikan fasilitas beragam dan komersil, mulai dari supermarket, shopping center, sekolah bertaraf internasional, hunian keluarga eksklusif, perhotelan eksklusif, gedung perkantoran, food center, tempat rekreasi,
Support Center, klinik kesehatan, hingga entertainment yang saling terintegrasi dan mampu memudahkan dalam melakukan aktivitas di kawasan Balikpapan Superblok. Hidup dalam keseimbangan, menyatukan konsep dalam harmoni yang sempurna. PT Wulandari Bangun Laksana Tbk akan terus memberikan inovasi terbaru dan lengkap untuk menjawab kebutuhan masyarakat Kota Balikpapan dan sekitarnya. PT Wulandari Bangun Laksana Tbk, United we stand, together we can. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan penjamin pelaksana emisi efek. Yang terhormat, Bapak Chung Si Kyong, perwakilan dari PT Arta Sekuritas. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan tim profesi penunjang dari PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. Kantor Akuntan Publik oleh Kantor Akuntan Publik Cahyadi dan Tamara, konsultan hukum oleh Lasut Pane dan Partner, notaris oleh Kristina Dwi Utami, SH, MHUM, MKN. Biro Administrasi Efek oleh PT Bima Registra, KJPP oleh KJPP Toto Suharto dan rekan. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan jajaran komisaris dan direksi dari PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. Yang terhormat, Bapak Francisco Sumasto, selaku Komisaris Utama PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. Yang terhormat, Ibu Clarissa Adi Sumasto Cia, selaku Komisaris Perseroan PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. Namun mohon maaf, beliau berhalangan hadir. Yang terhormat, Ibu Veronica Pujiatilyas, selaku Komisaris Independen PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. Yang terhormat, Bapak Christopher Sumasto Cia, selaku Direktur Utama PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. Yang terhormat, Bapak Cia Daniel Wirawan, selaku Direktur Perseroan PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. Yang terhormat, Bapak Nicholas Sumasto, selaku Direktur Perseroan PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. Yang terhormat, Bapak Leonardus Sutarman, selaku Direktur Perseroan PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. Namun mohon maaf, Bapak Leonardus Sutarman tidak bisa menghadiri karena berhalangan sakit. Selanjutnya, penjelasan presentasi kepada Bapak Christopher Sumasto Cia, selaku Direktur Utama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Untuk profil Dewan Komisaris, ada Bapak Francisco Sumasto sebagai Komisaris Utama Perseroan. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Bima Sakti Pertiwi Tbk sejak 2017, Komisaris di PT Bahari Alam Mineral sejak 2016, Komisaris di PT PAM Digital Teknologi sejak 2017. Beliau berpengalaman di sektor properti selama 16 tahun. Ada Ibu Clarissa Adi Sumasto Cia sebagai Komisaris Perseroan. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris di PT PAM Automobilindo sejak 2008 dan Direktur di PT Jatra Bali sejak tahun 2000. Pernah menjabat sebagai Direktur Operasional Jatra Tour dan Travel Singapura dari 2000 sampai 2002, Komisaris di Kudamas Forexindo dari 2004 sampai 2005, dan Komisaris juga di PT PAM Mineral dari 2008 sampai 2011. Berpengalaman di bidang properti dan real estate selama 19 tahun. Ada Ibu Veronica Pujiatilyas, Komisaris Independen Perseroan. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Bima Sakti Pertiwi Tbk sejak 2019. Pernah menjabat sebagai Finance
di PT Industri Kayu Meranti Mustika dari 2003 sampai 2005. Beliau berpengalaman di sektor properti selama 21 tahun. Ada saya sendiri, Christopher Sumastocia, Direktur Utama Perseroan. Saat ini menjabat juga sebagai Komisaris Utama di PT Pintu Air Mujur sejak 2011, Direktur Utama di PT Bima Sakti Pertiwi sejak 2001, Direktur PT Pintu Air Mas sejak 2005, Direktur Utama di PT PAM Propertindo sejak 2012, dan Direktur Utama di PT Visi Kota sejak 2015. Berpengalaman di bidang properti dan real estate selama 21 tahun. Ada Bapak Leonardo Sutarman, beliau adalah Direktur Perseroan, Direktur Keuangan. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris di PT PAM Propertindo sejak 2012, Komisaris di PT Visi Indonesia Propertindo sejak 2013, Direktur Keuangan di PT Bima Sakti Pertiwi TBK sejak 2013. Berpengalaman juga di bidang properti dan real estate selama 24 tahun. Ada Bapak Nicholas Sumasto, Direktur Perseroan. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Karya Bersama Anugrah TBK sejak 2019, Komisaris di PT Sinar Kalbaraya sejak 2018, Direktur di PT PAM Digital Teknologi sejak 2017. Berpengalaman di bidang properti dan real estate selama 11 tahun. Ada Direktur Operasional Bapak Cia Daniel Wirawan. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Karya Bersama Anugrah TBK sejak 2019 dan Direktur Operasional di PT Bima Sakti Pertiwi TBK sejak 2011. Berpengalaman sebagai Asisten Direktur di PAM Group dari 2000 sampai 2001. Beliau berpengalaman di bidang properti dan real estate selama 22 tahun. Ini adalah struktur kepemilikan PT Wulandari Bangun Laksana. 50% dipegang oleh saya sendiri dan 50% dipegang oleh Ibu Clarissa Edi Sumastocia. Saya adalah pihak pengendali PT Wulandari Bangun Laksana. Kami memiliki visi untuk menjadi perusahaan benchmark properti di Balikpapan yang berskala nasional dan berkualitas internasional. Kami memiliki beberapa misi. Yang pertama adalah untuk berkomitmen membangun produk dan pelayanan yang berkualitas dan bernilai tambah untuk kepuasan konsumen, pembeli, penyewa, penghuni, dan pengunjung. Yang kedua, membangun dan melatih SDM yang berkualitas. Yang ketiga, berdampak positif kepada pembangunan kota dan lingkungan serta mendukung visi kota Balikpapan, Kubangun, Kujaga, dan Kubela. Membangun kerjasama yang baik dengan stakeholder, pemegang saham, pelanggan, penyedia, penyalur, karyawan, pemerintah, dan lingkungan. Yang kelima, untuk menambah nilai perusahaan. Ini adalah milestone kami. Kami memulai groundbreaking di tahun 2005. Di tahun 2009 kami membangun ruko kami yang pertama di blok A, B, C, D, E, dan F. Tahun 2009 kami membangun apartemen pertama dan mall pertama kami, Ruby Tower dan Ewok Mall di tahun 2009. 2011 kami membangun Hotel Grand Jatra Hotel dan blok Soho, blok G dan H. Di tahun 2014 kami membangun office tower kami, Palm Tower. 2015 kami melihat kebutuhan untuk membangun mall yang kedua dan untuk itulah Penta City Mall dibangun. 2016 kami membangun J-Icon Boutique Hotel di kawasan yang sama. 2017 kami membangun Astara Hotel dan Pentapolis Residence. 2018 kami membangun aquarium kami di atas mall. Dan di 2021 dan 2022 kami membangun Pantai BSB, Score Spot Lounge, and BSB Seafood. Demikian penjelasan kami. Untuk selanjutnya kami serahkan gambaran industri dan prospek kepada Bapak Cia Daniel Wirawan. Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan memaparkan tentang gambaran industri dan prospek usaha properti. Saya akan mulai dari prospek usaha dan kita tahu bahwa selama dua setengah tahun terakhir kita mengalami pandemi COVID-19 dan kita bersyukur bahwa terjadi pemulihan ekonomi seiring dengan program vaksinasi dan insentif dari kebijakan pemerintah. Di sini kita bisa melihat bahwa terjadi pertumbuhan PDB
secara nasional dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Dan kita bisa juga lihat pertumbuhan dan kontribusi PDRB menurut wilayah masing-masing yang ada di seluruh Indonesia. Ada beberapa stimulus pemerintah untuk industri properti, yaitu OJK memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit termasuk KPR sampai dengan tipe 70. Ini berlaku hingga sampai akhir Maret 2023. Lalu Bank Indonesia melonggarkan rasio LTV, FTV, kredit atau pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti bagi bank yang memenuhi kriteria NPL atau NPF tertentu. Pemerintah memberikan insentif PPN DPT atau DPT untuk penyerahan rumah tapak dan rumah susun untuk masa pajak Januari sampai September 2022. Dengan rincian untuk range harga di bawah 2 miliar insentif PPN DPT sebesar 50% dan untuk harga 2 sampai 5 miliar insentif PPN dengan DPT 25%. Ini kita bisa lihat prospek industri properti di tengah tren suku bunga yang relatif masih cukup rendah, di mana kredit KPR dan KPM mulai recovery. Dan kita bisa melihat bahwa suku bunga KPR juga mengalami penurunan. Dan kita bisa lihat juga indeks harga residensial yang justru kita melihat bahwa terjadi growth di sini. Mulai terjadi growth setelah terkontraksi karena pandemi COVID. Di sini kita bisa lihat berikutnya tingginya kebutuhan tempat hunian seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia. Kita melihat di tahun 2020 penduduk Indonesia berjumlah 270 juta sekian. Ini bersumber dari BPS. Dan kita bisa lihat di sini adalah terjadi permintaan perumahan yang terus bertambah dan seiring dengan tingginya dan pertumbuhan middle class atau kelas menengah. Dan berdasarkan data BPS, rata-rata jumlah orang yang menikah 1,7 sampai 2 juta orang per tahun dalam 5 tahun terakhir. Ini dengan otomatis akan memicu kebutuhan hunian yang baru. Proyeksi tambahan kelas menengah baru tahun 2025 sebanyak 77 juta jiwa. Di sini juga kami memaparkan data tentang backlog rumah yang masih tinggi, yang menghuni rumah tidak layak huni. Itu masih cukup tinggi, yaitu sekitar 11 juta backlog rumah berdasarkan kepemilikan, 7,6 juta backlog rumah berdasarkan keterhunian, dan 56,5% keluarga menghuni rumah tidak layak. Ini adalah gambaran industri properti secara umum, di mana indeks demand properti di Indonesia yang sempat mengalami kontraksi, mengalami rebound yang cukup signifikan mulai dari kuartal ketiga di tahun 2021 dan terus membaik sampai dengan hari ini. Dan juga indeks supply properti di Indonesia yang kita tahu karena pandemi COVID kemarin kontraksi dan terus melandai, dan akhirnya juga mengalami rebound kenaikan di semester ketiga di tahun 2021 dan terus membaik sampai dengan hari ini. Ini adalah gambaran dari kota Balikpapan tersendiri, di mana dengan adanya pembangunan IKN men-trigger atau memicu perekonomian di kota Balikpapan, di mana terakhir kita tahu bahwa ketika IKN dicanangkan, dan IKN itu berada dalam posisi yang tidak jauh, itu hanya 1 jam, dan sedangkan Pak Presiden Jokowi juga mencanangkan untuk bisa diperpendek jaraknya, waktunya jadi hanya setengah jam. Dan ini memicu orang-orang untuk bisa bermigrasi, untuk pindah dan memulai kehidupan yang baru di daerah IKN dan sekitarnya. Apalagi dengan IKN Balikpapan ini dicanangkan sebagai pintu gerbang dari IKN itu sendiri. Dan ini menjadi pusat ekonomi yang baru
di IKN, yaitu pada tahun 2045 diperkirakan ada 3 juta lapangan pekerjaan yang baru dan lebih dari 7 juta penambahan penduduk di daerah IKN, Balikpapan, dan Samarinda. Dan sebagai pintu gerbang, yaitu dicanangkannya Bandara Balikpapan itu ditetapkan sebagai bandara IKN, dan ini tentunya akan mendorong aktivitas perekonomian di Kota Balikpapan. Nah, mengenai industri pariwisata di Indonesia, kita melihat ada perkembangannya. Di Kalimantan Timur sendiri mencatat ada peningkatan 300% jumlah pengunjung wisata pada musim liburan panjang Idul Fitri yang kemarin. Dan jika dibandingkan sebelumnya terjadi pandemi di tahun 2019. Jadi peningkatan pengunjung wisatawan ini nggak lepas dari dampak penetapan IKN di Kaltim, dan tentunya semakin banyaknya kebutuhan masyarakat akan wisata. Dan kalau saya ambil data khusus untuk industri pariwisata di Balikpapan, kita lihat bahwa tingkat hunian hotel berbintang di Kaltim mengalami peningkatan. Sempat kontraksi di tahun 2020-2021 karena pandemi COVID, tapi kita melihat di sini berdasarkan data justru mengalami peningkatan jauh melebihi daripada sebelum terjadinya pandemi. Berikut saya akan memaparkan mengenai kegiatan dan pengembangan usaha. Perseroan saat ini kegiatan utamanya adalah sebagai pengembang real estate atau properti dengan mengelola kawasan yang dikenal dengan nama Balikpapan Superblok, yang merupakan kawasan komersial terpadu dan hunian dengan luas 15 hektar dengan konsep one stop living. Perseroan melakukan penjualan unit apartemen, kondotel, serta memiliki pusat pembelanjaan yang disewakan, penyewaan gedung perkantoran, memiliki gedung yang disewakan sebagai hotel berbintang, dan pengelolaan kawasan dan gedung. Ini adalah salah satu proyek yang kami kembangkan, yaitu Aeropolis Apartment. Ini terdiri dari 9 lantai dan estimasi sisa penjualan masih ada 58 miliar. Jadi harga 700 sampai 1,9 miliar, dan ini segmen pasarnya adalah di kelas menengah ke atas. Berikutnya ada tower yang lain, yaitu Neopolis, Nikopolis, dan Akropolis. Ini adalah kondotel, dan di mana unit yang bisa masih dapat dijual adalah tersisa 36 unit dari 346 unit per 30 Juni kemarin, dan nilai yang masih dapat dijual adalah 51,1 miliar. Di range harga sekitar 1,1 sampai 2,2 miliar. Ini adalah kegiatan usaha penyewaan, itu menyewakan gedung. Yang pertama untuk Grand Jatra Hotel Balikpapan, hotel berbintang 5 dengan jumlah kamar 215 kamar. Lalu untuk J Icon Hip Hotel dengan jumlah lantai 7 lantai dengan jumlah kamar 45 kamar. Ini adalah hotel berbintang 2. Dan Palm Tower untuk digunakan sebagai office building atau gedung perkantoran dengan jumlah lantai 9 lantai, dan gedung lainnya yaitu untuk digunakan untuk office building yaitu 7 lantai. Ini adalah detail dari Grand Jatra Hotel Balikpapan dengan fasilitasnya, dapat dilihat di sini. Ini adalah hotel berbintang 5. Ini tadi J Icon Hip Hotel, hotel berbintang 2 dengan jumlah kamar 45 kamar. Ini adalah Palm Tower 9 lantai. Ini adalah kantoran yang disewakan. Dan ada beberapa tenant di sini yang menyewakan menyewa di gedung kami. Dan ini adalah gedung lainnya berjumlah 7 lantai. Ini adalah kegiatan usaha perseroan lainnya, yaitu menyewakan ruang usaha dalam bentuk retail, yaitu 2 mall, yaitu Ewok
Dan Pentacity Ewok ini terdiri dari 5 lantai dengan tingkat hunian ini 96% sekian, dengan anchor tenant Matahari, Department Store, Foodmart, Cinema XX1, Fun Station, dan Best Bay Karaoke dan Embassy. Dan Pentacity Mall tingkat huniannya di 78% sekian, dengan tenannya di Uniqlo, Hypermart, Informa, H&M, Funworld, dan Cinema XX1. Dan ini adalah ruang usaha lainnya yang kita sewakan lahan kita, yaitu kita pakai untuk Pantai BSB di sini, tempat wisata yang baru, di mana di situ ada bowling, ada restoran seafood, Coral Princess, lalu ada Score, Spot and Lounge, dan ada area yang kita sewakan untuk car wash di situ. Dan juga terakhir adalah restoran Korea, itu Sunset Korean and Grill. Ini adalah tenant-tenant yang berada di Ewok Mall, berjumlah 5 lantai, dan tingkat huniannya per 31 Maret kemarin mencapai 96% sekian. Dan berikut juga ini adalah Pentacity dengan jumlah lantai 5 lantai. Dan tingkat hunian di 78,78% per 31 Maret kemarin. Nah, mengenai tingkat kunjungan dari pengunjung, kita bisa lihat di sini bahwa pandemi membuat pengunjung itu terbatas untuk bisa mengunjungi ke mall. Kita mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2019. Tapi di sini kabar baiknya kita bisa melihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 sampai 2022. Dan berdasarkan estimasi kami, ini akan mencapai lebih tinggi daripada sebelum pandemi untuk pengunjung Ewok. Demikian juga di Pentacity mengalami penurunan yang signifikan, tetapi trennya mengalami penaikan, dan kita memproyeksikan bahwa di akhir tahun nanti Pentacity akan jauh melebihi daripada tahun sebelum terjadinya pandemi. Berikut adalah pengelolaan gedung dan kawasan. Jadi kegiatan usaha perseroan berikutnya adalah kami mengelola Ruby Apartment. Ini adalah apartemen pertama yang kami bangun dan kami sudah mengelolanya, yaitu dengan tingkat 13 lantai. Dan ini ada area 15 hektar yang kami kelola sebagai estate management, di mana kami mengelola sebagai pengelola dari semua kawasan dari Balikpapan Superblok. Berikut juga kami menyewakan ruang usaha. Selain menyewakan ruang usaha, penjualan apartemen, kondotel, dan penjualan gedung, kami juga mengelola tempat-tempat lainnya seperti area kawasan, lalu parkiran, di mana ini kami gunakan untuk banyak kegiatan dan aktivitas. Kami juga mengelola, tadi saya sebutkan bahwa kami mengelola kawasan, jadi menyalurkan listrik kepada semua tenan dan kawasan, menyediakan fasilitas genset, penyediaan area parkir, menyalurkan air bersih ke semua tenan dan kawasan, maintenance untuk mesin-mesin dan perawatan gedung, dan bertanggung jawab atas kebersihan dan keamanan gedung, baik yang ada di dalam maupun di luar. Ini adalah contoh beberapa event yang outdoor yang kami lakukan, yaitu karnaval, food street, bazar, dan pameran, dan konser-konser yang kami adakan di area kawasan Balikpapan Superblok. Berikut adalah beberapa penghargaan yang kami terima atau diperoleh perseroan dan manajemen. Yang pertama, kami menerima penghargaan sebagai highly commended untuk kategori Mixed Use Architect Indonesia di ajang Pacific Property Award di tahun 2005-2016. Dan kami juga menerima penghargaan sebagai Balikpapan Marketing Champion di tahun 2018 di bidang properti. Kami juga menerima Golden Property Award di tahun 2019, khususnya di Penta Police Residence sebagai Best Premium Apartment di tahun 2019 kemarin. Dan di tahun 2020 kemarin kami
mall, dan hotel, kami telah memperoleh penghargaan Cleanliness, Healthy and Safety and Environment Sustainable yang ditetapkan oleh Kemenparekraf. Ini adalah proyek dalam pengembangan. Saat ini kami sedang mengembangkan sebuah kondotel yang dinamakan Metropolis yang akan disewakan. Dan ada 4 proyek baru dalam jadwal atau schedule kami, yaitu berikutnya adalah BSB Beach Apartment, dan ada Sapphire Apartment, dan The Mansion atau apartemen yang direncanakan akan dibangun di Balikpapan, di luar kawasan Balikpapan Superblok. Ini adalah proyek yang masih dalam pengembangan, yaitu Metropolis, The Sapphire, BSB Beach Apartment, dan The Mansion. Metropolis ini sedianya adalah lanjutan dari 4 tower lainnya yang sudah selesai. Ini terdiri dari 7 lantai dengan jumlah unit 181 unit dan diperkirakan selesai pada akhir tahun ini. Rencananya dioperasionalkan di tahun 2023. Ini adalah progresnya. The Sapphire ini adalah proyek apartemen berikutnya, di mana total unit yang akan dapat dijual 231 unit dengan total lantai 13 lantai. Ini rencananya pengembangannya di tahun 2023 sampai tahun 2024. Dan ini segmen pasarnya adalah menengah ke atas. Berikut adalah ilustrasi 3D-nya. Dan berikutnya adalah BSB Beach Apartment. Ini konsepnya adalah leisure and smart living. Jadi menggabungkan home, working, wellness, dan leisure dalam satu kawasan. Nanti total unitnya adalah 1.857 unit. Dan dengan jumlah tower ada 8 dan masing-masing 12 lantai. Ini segmentasinya adalah urban people kelas menengah dan menengah ke atas yang mengutamakan kehidupan yang praktis dan nyaman. Rencana pengembangannya yaitu tahun 2024 sampai tahun 2030. Dan untuk ini berikut adalah ilustrasinya. Berikut adalah The Mansion Apartment. Ini adalah apartemen yang dibangun di luar dari kawasan BSB dengan konsep modern minimalis, di mana total unit yang dapat dibangun 1.475 unit dengan jumlah tower 6 dan masing-masing 12 lantai. Rencana pengembangan di tahun 2025 sampai dengan tahun 2028. Ini adalah ilustrasi dari The Mansion. Terima kasih, demikian paparan dari saya. Saya serahkan berikutnya kepada Pak Nikolas Sumasto. Terima kasih. Ini merupakan keuangan perseroan. Ini data keuangan perseroan dalam 3 tahun. Nah, ini analisis keuangan 3 tahun terakhir. Nah, kita masuk ke kinerja keuangan. Di sebagai revenue untuk 2 tahun terakhir, dari tahun 2019 hingga 2020. Pendapatan dan laba kotor perseroan mengalami penurunan yang disebabkan karena dampak dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kawasan perseroan tidak beroperasi selama 3 bulan serta diskon yang cukup besar yang diberikan kepada tenant. Namun, meningkat pendapatan dan laba kotor perseroan meningkat kembali di tahun 2021 yang disebabkan karena meningkatnya penjualan unit apartemen Acropolis, di mana Tower Acropolis telah selesai pada tahun 2021. Sebagai profitability ratio, laba usaha dan laba bersih perseroan selama 2 tahun terakhir dari tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan disebabkan karena dampak dari pandemi COVID-19.
Namun di tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dikarenakan adanya penilaian kembali atas aset tetap dan aset properti investasi yang dimiliki perseroan. Di sisi lain, perseroan juga melakukan efisiensi operasional dan beban keuangan perseroan. Sebagai EBITDA margin, rasio EBITDA margin perseroan selama 3 tahun terakhir dari tahun 2019 hingga 2021 adalah sebesar 3,5%, 29,4% dan 494,3%. Peningkatan ini disebabkan karena adanya penilaian kembali atas aset tetap dan aset properti investasi yang dimiliki perseroan. Di sisi lain, perseroan juga melakukan efisiensi operasional dan beban keuangan perseroan. Sebagai aset growth, aset perseroan pada tahun 2019 hingga Maret 2022 mengalami kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya penilaian kembali atas aset tetap dan aset properti investasi yang dimiliki perseroan. Increasing ROA and decreasing DAR. Perseroan mencatatkan return on asset dari tahun 2019 hingga 2021 masing-masing sebesar minus 7,68% dan minus 11,19% serta 55,81%. Perseroan mencatatkan debt to asset ratio sebesar 90,7%, 111,43% serta 49,06%. Di profitability margin persentase, tingkat profitabilitas perseroan selama 2 tahun terakhir dari 2019 hingga 2020 mengalami penurunan yang disebabkan karena dampak dari pandemik COVID-19. Namun di tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang terutama disebabkan karena adanya penilaian kembali atas aset tetap dan aset properti investasi yang dimiliki perseroan. Di sisi lain, perseroan juga melakukan efisiensi operasional dan beban keuangan perseroan. Baik, selanjutnya saya serahkan ke penjamin pelaksanaan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Berikut ini kami membacakan struktur penawaran. Penerbit yaitu PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. Saham ditawarkan sebanyak-banyaknya 2.750.000.000 lembar saham baru. Bersamaan dengan penawaran umum ini, perseroan akan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 2.341.713.398 lembar saham yang merupakan hasil konversi utang kepada pihak ketiga, yaitu sebesar 231.171.339.808 rupiah. Sebanyak-banyaknya 7 miliar waran seri 1 yang menyertai penerbitan saham baru dengan rasio waran sebesar 100 dibanding 137. Rencana penggunaan dana. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek akan digunakan oleh perseroan untuk sekitar 100 miliar rupiah. Rencananya akan digunakan oleh perseroan untuk membeli tanah seluas kurang lebih 1,2 hektar di kota Balikpapan dan sekitarnya. Dan sisa dana yang diperoleh akan dipergunakan untuk modal kerja dan operasional perseroan. Dana yang diperoleh dari pelaksanaan waran seri 1 apabila dilaksanakan oleh pemegang saham sebesar 200 miliar rupiah akan digunakan untuk pembayaran utang kepada PT Bank Kaltim Tara. Dan sisa dana yang diperoleh akan dipergunakan untuk modal kerja perseroan. Tipe penawaran. Penawaran umum perdana saham di bawah peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kebijakan dividen maksimal sebesar 20% dari laba tahun berjalan konsolidasi perseroan dan dimulai dengan tahun buku 2023.
Bursa pencatatan itu di Bursa Efek Indonesia. Lock-up period yaitu setelah 8 bulan pernyataan pendaftaran. Penjamin pelaksana emisi efek oleh PT Arta Sekuritas Indonesia. Kantor Akuntan Publik Cahyadi dan Tamara. Konsultan hukum oleh konsultan hukum Lasut Pane and Partner. Notaris oleh Kristina Dewi Utami. Biro Administrasi Efek oleh PT Bima Registra dan KJPP dari KJPP Toto Soeharto dan rekan. Berikut adalah indikasi jadwal penawaran umum saham. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu dalam acara Due Diligence Meeting dan penawaran umum perdana saham PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. Semoga kedepannya PT Wulandari Bangun Laksana Tbk dapat membantu memajukan pasar modal Indonesia. PT Wulandari Bangun Laksana Tbk, United we stand, together we can. Yuk nabung saham BSBK.